Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di salah satu acara dari rangkaian webinar Internship Preparation Series, yaitu Communication Skill for Workplace Success, Verbal Communication, yang diadakan oleh CDC Visipol UGM dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh CDC dan belum mengikuti akun Instagramnya CDC, silahkan bisa follow dulu akunnya CDC di @cdcvisipolugm. Karena teman-teman akan mendapatkan informasi terbaru seputar internship preparation dan program menarik lainnya di sana. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, walaupun di kondisi pandemi sekarang ini yang semakin melonjak. Saya harap teman-teman dapat menjaga kesehatan dan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selama 2 jam ke depan, saya Rizkika Ramadan, atau yang akrab disapa Rizky dari CDC Visipol UGM, akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Kenapa alasan teman-teman mengikuti kegiatan ini dan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman saat magang nanti? Bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Webinar Internship Preparation Series kali ini merupakan kolaborasi antara CDC Visipol UGM dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan berupa pembekalan magang dan sekaligus sebagai upaya mempersiapkan mahasiswa dengan berbagai pengetahuan serta skill yang dapat berguna untuk menunjang proses kegiatan magang di instansi terkait. Sebelumnya, saya ingin tahu juga nih teman-teman, yang di sini sudah akan magang di instansi atau perusahaan mana saja, bisa ditulis di kolom chat ya. Selagi menunggu teman-teman menulis, akan ada sambutan dari Internship Officer CDC Visipol UGM, yaitu Kak Nuri Hadatul Aisi. Silahkan Kak Nuri. Oke, terima kasih Rizky atas waktunya. Selamat siang teman-teman peserta. Perkenalkan, saya Nuri, Staff Internship Officer dari CDC Visipol UGM. Nah, di sini saya bertugas untuk membantu teman-teman mahasiswa terkait kebutuhan dan kegiatan magang, baik secara magang mandiri ataupun magang MPKM. Sebelumnya, terima kasih karena teman-teman sudah mau mengikuti dan mendaftar di Internship Preparation Series pada tahun ini. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kalau Internship Preparation Series ini merupakan rangkaian dari pembekalan magang yang disusun oleh CDC untuk membekali teman-teman mahasiswa mengenai hal-hal teknis yang dibutuhkan ketika terjun ke dunia profesional melalui kegiatan magang. Kemudian untuk di Visipol sendiri, skema magangnya terlebih untuk yang magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di sini ada 2 skema, yaitu skema single track dan double track. Untuk yang single track sendiri bisa diikuti oleh mahasiswa dengan minimal dari semester 4, jadi ketika semester 5 itu baru bisa untuk magangnya. Nanti untuk outputnya sendiri adalah laporan magang. Kemudian untuk yang double track adalah skema magang dikhususkan untuk mahasiswa yang sudah melalui kegiatan sempro atau seminar proposal dan untuk outputnya sendiri adalah skripsi. Kemudian Internship Preparation Series ini sendiri terangkai dalam 4 webinar yang dalam 4 webinar tersebut berisikan seputar tentang skill komunikasi yang baik secara verbal maupun secara tertulis, yang pada hari ini akan membahas tentang yang skill komunikasi secara verbal. Kemudian untuk selanjutnya ada webinar terkait etika kerja, pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, kemudian ada teamwork dan juga leadership. Seperti yang sudah disampaikan juga bahwasannya akan ada e-sertifikat yang diberikan jika teman-teman sudah mengikuti keseluruhan dari webinar tersebut selama 4 minggu ke depan di hari dan jam yang sama seperti hari ini ya, yaitu hari Jumat dan dimulai pukul 1 siang. Kemudian untuk teman-teman yang akan melaksanakan magang, terutama MBKM di semester ini, sudah bisa untuk merekognisi atau kredit SKS-nya, tapi harus dalam konsultasi dengan pihak prodi atau departemen masing-masing, karena untuk rekognisi terkait kredit SKS berada sepenuhnya di tangan atau wewenang prodi dan departemen. Jadi nanti teman-teman bisa mempertanyakan dulu untuk
terkait kredit SKS-nya seperti apa kepada pihak prodi dan departemen. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini dan kegiatan webinar-webinar selanjutnya, terkait pembekalan magang ini untuk yang teman-teman ikut MBKM nanti bisa masuk untuk jadi kredit SKS juga karena pembekalan magang itu termasuk dalam skemanya dari single track atau double track itu di mana ada input, proses dan juga output. Nah, untuk yang ini adalah termasuk bagian untuk inputnya ya untuk pembekalan magang seperti itu. Tapi nanti bisa silakan teman-teman tanyakan dulu kepada prodi masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti jika ada informasi yang perlu ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, silahkan bisa menghubungi saya atau CDC melalui WA atau DM Instagramnya CDC juga. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nuri atas sambutannya. Menarik banget nih. Nah, webinar tentang Communication Skill for Workplace Success, Verbal Communication merupakan webinar pertama sekaligus menjadi pembuka dari rangkaian Internship Preparation Series di semester genap pada tahun 2022. Webinar kali ini mendatangkan pembicara yang sangat spesial dan merupakan seorang yang expert di bidangnya, yaitu Bapak Abdurrahman Irsyadi SSMSI. Beliau merupakan Direktur Umum Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, beliau yang akrab disapa dengan Pak Ari juga telah lama berkarir di BPJS Ketenagakerjaan, dimulai dari Ketua Umum DPP Serikat Pekerja, Chief Learning Office, Ketua Sertifikasi Pegawai, Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, hingga saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Umum Sumber Daya Manusia BPJS Ketenagakerjaan. Wah, hebat banget ya. Yang spesial pula dari Pak Ari ternyata merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada, S1 Sastra Arab, kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Ari akan menyampaikan materi Communication Skill for Workplace Success, khususnya untuk verbal communication, yang sangat penting di dunia profesional. Untuk Pak Ari, bisa menyapa terlebih dahulu para peserta yang telah hadir di ruangan Zoom ini, Pak. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rizky, kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Teman-teman, saya doakan semuanya sehat selalu karena di tengah COVID-19 pastinya banyak saudara atau sahabat kita dan keluarga besar kita ada juga yang terpapar. Kita doakan semuanya segera sehat, bisa beraktivitas kembali, ya, bisa belajar kembali bersama teman-teman semua. Ya. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Suatu kehormatan bagi kami dapat menghadirkan Pak Ari di tengah-tengah acara ini. Namun sebelum kita melangkah ke acara utama, saya ingin menyampaikan beberapa rules atau aturan dalam mengikuti webinar kali ini, yaitu teman-teman peserta diharapkan bisa mengikuti webinar dari awal hingga akhir agar mendapatkan e-sertifikat. Di saat penyampaian materi dari narasumber, dimohon untuk mematikan mikrofon guna menjaga ruangan tetap kondusif. Dan yang paling penting nih teman-teman, akan mendapatkan door prize dengan total Rp100.000 bagi 2 peserta penanya terbaik. Jadi teman-teman bisa fokus dan mempersiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Apabila teman-teman peserta memiliki pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa juga menanyakan langsung kepada Pak Ari ketika sesi diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Ari untuk memulai sesi presentasi di webinar kali ini. Cari ikan di pinggir kali, pulangnya bawa ikan nila. Cakep. Silakan Pak Ari dapat menyampaikan materi agar peserta dapat ilmunya. Waktu dan tempat kami sediakan. Monggo Pak Ari. Terima kasih Mas Rizky. Teman-teman semua, para mahasiswa dan juga Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini. Tadi kalau Mas Rizky ngasih voucher cuma 100.000 sebanyak 2, saya mau tambahin ya Pak Rizky ya, biar lebih seru. Ya. Pak, boleh jadi, Pak. Nanti nilainya ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 200.000. Ya. Nah, jadi ini biar tambah gayang kan, bisa beli kopi Jos gitu ya. Di dekat alun-alun di dekat itu ya Pak Malioboro ya. Baik teman-teman semua, kita punya waktu yang cukup banyak. Saya rasa nanti semuanya punya eksplorasi, punya experience dan juga punya pengetahuan ya, kita sama-sama belajar gitu. Saya juga masih belajar gitu karena belajar itu ya seumur hidup gitu, seperti itu ya. Baik, Mbak Mas Ayu bisa minta tolong dibantu.
tadi disampaikan oleh Mas Rizky bahwa materi ini terkait dengan aspek communication skill for workplace success. Jadi bagaimana sih kita bisa membangun skill komunikasi di tempat kerja sehingga kita bisa sukses. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi apa kira-kira tips apa yang ingin kita lakukan sehingga kita itu merasa diuangke, bisa menguangke, kemudian kita bisa empati, kemudian bisa juga pesan yang kita ingin sampaikan itu kita sampai ke tujuan gitu. Jangan sampai tujuannya ke barat, larinya ke timur atau ke selatan. Nah, ini nanti bahaya nih dalam aspek komunikasi ini. Kalau salah-salah ngomong bahaya. Tidak hanya salah ngomongnya sudah betul, tapi ternyata yang terima pesannya bisa jadi salah sasaran. Harusnya dia ngomong ke mahasiswa, ternyata ngomongnya sama satpam, kan jadi beda seperti itu. Jadi nanti nggak nyambung gitu, alias jaka sembung, naik ojek lah, nggak nyambung cek gitu. Baik, apa sih sebenarnya komunikasi itu? Nah, ini menurut Keaton tahun 2011, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses transmisi informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain atau mungkin satu orang ke kelompok. Intinya kita bicara dengan manusia, bukan bicara dengan di luar manusia. Nah, kalau di luar manusia mungkin beda lagi, itu harus pakai ilmu linguih kan, tapi ini kan bisa dipelajari seperti itu. Nah, bagaimana proses komunikasi? Tentunya bagi sarjana atau mungkin mahasiswa yang mengambil ilmu komunikasi ini sudah sangat paham betul ya. Saya tidak terlalu bisa menggurui terlalu dalam gitu, karena nanti kalau dikasih garam nanti takutnya keasinan malah tambah asin atau tambah enggak kurang asin, nggak enak gitu. Jadi menurut McShare dan von Gino tahun 2003, nah ini bagaimana proses komunikasi terjadi. Jadi pertama pengirim pesan ini membuat pesan dan mengkodekan pesan. Lalu ditransmisikan melalui media. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian diterima oleh penerima pesan. Nah, tentunya di dalam media itu ada namanya barrier, hambatan, tantangan, atau apapun yang bisa menghambat tidak sampainya proses pengiriman pesan tersebut ke para penerima pesan. Nah, hambatan itu kalau saya kategorikan jadi dua, yaitu yang terkait dengan lingkungan dan personal. Nah, ketika hambatan dilalui, maka penerima pesan akan dikodekan, diterima oleh isi kepala kita, ditransmisikan, kemudian menjadi persepsi. Nah, membuat feedback dan mengkodekan feedback tersebut balik lagi melalui media lagi. Kemudian kembali lagi dikodekan kepada pengirim pesan. Nah, ini terus berulang-ulang. Akhirnya timbul kesamaan pemahaman. Nah, seperti itu. Tadi saya sampaikan, kalau kita komunikasi dengan manusia kan enak ya. Kalau kita komunikasi dengan di luar manusia, ya biasanya itu insting yang jalan. Binatang punya insting, tanaman juga seperti itu. Nah, dari sini tentunya teman-teman semua pengen tahu prosesnya lebih dalam. Nah, saya di sini akan mencoba memilah menjadi 3 bagian. Tetapi sementara ini adalah kaitannya dengan biasanya hambatannya apa sih yang ada di media tersebut. Jadi kalau bisa next slide Mbak Ayu. Nah, media komunikasi ini. Kalau apa sih yang terjadi di media komunikasi? Nah, di sini saya akan membedakan 2, yaitu yang namanya sinkronus dan asinkronus. Jadi yang sinkronus itu yang mendapatkan feedback secara langsung antara pengirim dan menerima pesan. Sedangkan yang asinkronus adalah komunikasi yang tidak mendapatkan feedback langsung. Biasanya mungkin lokasinya berbeda,
bisa juga mungkin melalui media lain yang kita harus ada jeda seperti itu. Apa saja yang ada di media sinkronus? Pertama yang utama adalah face to face ya sifatnya. Yang sifatnya location based. Jadi di lokasi yang sama. Jadi ketika bicara saya dengan Mas Rizky, misalkan sama-sama saya di apa itu nasi pecel di Jogja itu apa namanya? SGPJ. Saya ngobrol-ngobrol, nah itulah terjadi. Kemudian tentu saja dengan kondisi yang digital sekarang ini ternyata bisa juga berubah ini. Nggak cuma face to face, ternyata sekarang dunia makin dekat, dunia makin bisa direkayasa melalui teknologi. Maka di situ ada digital real time yang sekarang ini yang sering digunakan, misalkan ada Zoom yang sekarang ini, ada Skype, ada Google Hangouts dan sebagainya. Jadi menggunakan media digitalnya secara real time dapat memberikan feedback secara langsung. Kemudian ada yang verbal sinkronus tadi dengan menggunakan suara saja seperti telepon. Nah, ini yang saya bilang sinkronus. Nah, asinkronus di sini media tadi yang secara tidak langsung itu yang digunakan seperti apa saja. Pertama adalah presentasi dengan menggunakan image, text, voice, PowerPoint, YouTube, dan sebagainya. Presentasi, dan sebagainya. Kemudian kedua adalah verbal asinkronus, contohnya audio file, kemudian voicemail, dan sebagainya. Website, email, kemudian ada juga dokumen-dokumen report, proposal, memo, correspondence, dan sebagainya. Jadi dua media ini kadang-kadang kita bukan kadang-kadang sering kita temuin. Jadi kalau orang yang misalkan di dalam sebuah organisasi kadang menggunakan sinkronus, kadang-kadang menggunakan asinkronus. Tetapi dalam konteks yang sekarang ini seringkali kalau yang namanya asinkronus itu kadang-kadang multitafsir ya, kadang-kadang tidak sesuai. Makanya biasanya ada kesepakatan di situ. Hasil rapat itu biasanya sebelumnya sudah ada komunikasi secara sinkronus kemudian dituangkan dalam bentuk asinkronus. Sehingga di sini akan lebih cepat. Sifatnya konfirmasi seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian mengapa komunikasi di tempat kerja itu penting? Nah, ini cocok buat materi yang sekarang ya, karena teman-teman sekarang dalam proses ada yang magang dan ada mau mencari pekerjaan dan sebagainya mungkin. Kalau ada mungkin yang sudah ada bekerja sambil kuliah kan banyak juga. Jadi komunikasi di tempat kerja itu penting karena satu yang utama adalah ingin terjadinya kepuasan kerja. Yaitu membangun loyalitas dan kepercayaan sehingga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja yang lebih besar. Jadi kalau komunikasinya bagus antara atasan bawahan, antara dosen dengan mahasiswa, antara sekarang ini misalkan saya dengan teman semua, nanti kalau terjadi persepsi yang sama, sehingga akan memudahkan langkah-langkah berikutnya. Nah, tentunya yang kedua adalah menghindari konflik. Sesedikit mungkin kita harus menghindari konflik di tempat kerja. Karena sesuatu kalau komunikasinya secara terbuka, jelas, serta dilakukan secara diskusi bersama, itu konflik-konflik itu akan sedikit diminimalkan. Sehingga kalau di tempat kerja yang terjadi apa? Adanya hubungan industrial yang baik, gitu, seperti itu. Yang membangun kebersamaan sehingga semuanya bisa dikolaborasikan untuk menuju tujuan dari organisasi itu tersebut. Visi, misi, dan sebagainya. Nah, tujuan ketiga adalah bagaimana kita dapat mampu meningkatkan produktivitas. Jadi setiap orang memahami visi, misi, dan tujuan organisasi sehingga memberikan usaha terbaik untuk mencapainya. Kalau tidak ada visi, misi, dan tujuan,
ya tidak tahu arah, tidak tahu harus bagaimana. Tujuannya kuliah di UGM apa? Nah, itu harus jelaskan tujuan. Apakah hanya ingin mendapatkan gelar, atau ingin mendapatkan pengetahuan, atau mungkin banyak hal. Dapatkan pacar kali kan, bisa jadi kan. Tujuannya jelas, mendapatkan pacar kan. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi yang saya sebutkan, karena konflik yang kita bisa minimalkan, karena persepsinya sudah ada kesepahaman, sehingga mendapatkan hubungan diskusi yang lebih baik. Jadi komunikasinya menjadi terbuka, membuat karya merasa dihargai, sehingga meningkatkan hubungan yang lebih baik. Nah, biasanya ini dituangkan di dalam bentuk-bentuk peraturan manajemen kepegawaian, peraturan direksi PKB, misalnya PKB itu perjanjian kerja bersama lah, bukan partai politik ya ini PKB. Ada yang PKS, perjanjian kerjasama. Nah, sekarang banyak sekali singkatan seperti itu. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi miskomunikasi dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan produktivitas kerja. Jadi kalau persepsinya berbeda, kemudian tidak ada kesamaan tujuan, ya udah buat apa stay lama-lama di sebuah organisasi? Ya, cabut saja karena nggak sesuai dengan ini. Tapi kalau komunikasi bisa dibangun, passionnya sama, itu dahsyat sekali. Ya, itu ya yang hal-hal yang menjadi perhatian kita. Kemudian tadi kan saya sampaikan ada hambatan di dalam media komunikasi. Hambatan dalam media komunikasi ada yang berasal dari lingkungan, kemudian hambatan yang berasal dari pribadi. Nah, dua hal tersebut ini sering terjadi di dalam kehidupan kita di dalam bekerja atau mungkin di dalam organisasi. Kan teman-teman juga mungkin ada yang aktif di organisasi BEM mungkin atau organisasi mahasiswa himpunan jurusan mungkin atau keluarga jurusan KM misalkan seperti itu ya. Saya dulu juga aktif di keluarga mahasiswa, tapi beda fakultas kalau di sipol kan gitu. Ya, di ekstrakurikuler juga ada seperti itu. Nah, selanjutnya, ini hambatan yang berasal dari lingkungan. Ini yang sering terjadi. Pertama adalah adanya persaingan perhatian. Nah, persaingan perhatian ini maksudnya perhatian tidak memadai sehingga penerima tidak benar-benar mendengarkan. Misalkan contoh, kita sedang bicara, tiba-tiba ada dering telepon. Handphone kita berdering atau mungkin juga ada suara knalpot kendaraan sehingga perhatian atau komunikasi itu menjadi terputus mungkin bahkan hilang gitu. Itu kalau misalkan pada saat kita telepon-teleponan misalkan seperti atau sedang ada Zoom atau dipanggil bos dan sebagainya ya. Yang kedua, hambatan yang berasal dari lingkungan lain adalah kurang waktu. Ini kurang waktu ini misalkan pengirim tidak cukup waktu untuk menyusun pesan yang sesuai untuk dipahami penerima pesan. Kurang bisa diterima oleh penerima pesan. Jadi kalau misalkan waktunya harusnya bisa selesaikan 1 jam, ternyata itu waktunya nggak cukup. Nah, sehingga kita harus mengulang-ulang lagi. Itu hambatan yang kedua. Hambatan yang lain yang berasal dari lingkungan ada adanya hierarki atau birokrasi di dalam ruang kerja atau di dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi yang mengharuskan melalui hierarki dapat menghambat arus komunikasi. Jadi pesannya itu bisa berantai, berjenjang. Saya ingin ketemu Pak Rektor nih. Ternyata saya harus ngomong dulu sama ketua jurusan minta pengantar. Setelah itu ketemu Pak Dekan atau Bu Dekan, dari Dekan dikasih pengantar, masuk ke PR3 ya, mungkin yang masih PR3 ya untuk mahasiswa, urusan mahasiswa ya. Nah, setelah itu PR3 ternyata naik lagi baru ke rektor. Nah, butuh waktu. Tetapi di dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang kalau orang mempunyai talenta atau mungkin sudah pada tingkatan-tingkatan yang cukup tinggi, karena dia sudah cukup kenal secara pribadi, biasanya itu bisa di-bypass. Misalkan kalau dia ketua senat, biasanya dia langsung saja
Pak Rektor, saya ingin ketemu kira-kira Bapak ada waktu kapan, seperti itu. Tapi biasanya udahlah KPR 3 saja kadang-kadang gitu. Selesaikan di situ. Tapi kalau sih proposal KPR 3 aja gitu. Tapi soal-soal yang lain mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian hambatan yang lain adanya kekuasaan atau status. Jadi hubungan atasan bawahan tidak harmonis, dapat mengganggu aliran dan isi informasi. Jadi mungkin karena ada rasa nggak enak, kemudian atau kekuasaan itu terlalu jauh gitu. Jadi antara bawahan dan atasan. Tadi misalkan seorang mahasiswa baru ketemu dengan rektor kan jauh sekali ya seperti itu. Atau baru direkrut new employee ketemu sama direktur utama, pasti ada hambatan barrier karena ada batas-batas kekuasaan yang dia belum bisa nyampe ke sana. Nah, kemudian ada perbedaan terminologi, kesalahpahaman dalam penggunaan kata-kata yang namun artinya berbeda. Kalau Mas Rizky kan orang Jawa ya. Ya, orang Jawa. Kalau atos kan artinya keras ya. Tapi kalau orang Sunda, atos itu ya sudah gitu. Nah, itu kadang-kadang suka menimbulkan perbedaan. Maksudnya A jadi B gitu. Jadi lucu gitu kadang-kadang. Di dalam kehidupan itu nyata. Nah, hambatan-hambatan yang berasal dari lingkungan ini pasti akan ditemui nanti oleh rekan-rekan semua ketika menghadapi dunia nyata, dunia kerja. Jadi ada persaingan, perhatian, kurang waktu, adanya hierarki birokrasi, adanya perbedaan status kekuasaan, perbedaan terminologi. Nah, dari sini pasti teman-teman nanti akan menemui, dan saya rasa ini hal yang lumrah ya, yang umum mungkin seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada mau ditanyakan atau mungkin akan berbagi, silakan monggo teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu semua, adik-adik. Ini bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa dipersiapkan dulu nih teman-teman, atau mungkin barangkali kalau mungkin bisa langsung tanya. Nanti saya nanti akan dapat kasih bonus lagi Pak. Nah. Jadi materi saya ini nggak cuma menyangkut komunikasi, saya kasih materi bonus tentang jaminan sosial tenaga kerja. Supaya nanti pada saat teman-teman magang atau juga bekerja menjadi new employee, itu hal yang prinsip itu harus dapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Ya, kita lanjut aja ya, yang lain dulu ya sambil jalan ya. Oke, lanjut Mbak Mas Ayu. Tadi kita sudah mendapatkan hambatan-hambatan di lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengatasi hambatan yang berasal dari lingkungan? Nah, ini yang pertama, ini pengirim dan menerima pesan memastikan komunikasi harus mendapatkan perhatian dan waktu yang cukup. Jadi misalkan ada gangguan, tadi kan saya sampaikan ada suasana lagi bising, atau mungkin juga jam-jam istirahat, menjelang jam istirahat, orang udah sibuk atau menjelang jam pulang. Sama juga seperti anak sekolah juga, karyawan itu kadang-kadang, apalagi kalau di pabrik ya, di pabrikan gitu. Pulangnya jam 5. Nah, jam 5 itu kurang lebih setengah 5 atau jam 5 kurang 10 itu udah pada suaranya kayak mendengung kayak di sarang lebah, karena mereka juga sedang mempersiapkan mau pulang, mau ganti shift gitu. Di pabrik-pabrik elektronik atau mungkin di bengkel atau mungkin pabrik sepatu. Itu kadang-kadang ada shiftnya, shift pagi dan shift siang atau malam. Jadi nanti teman-teman ketika ada yang bekerja di industri tertentu, tidak semua pekerjaan itu dilakukan di siang hari. Ada juga dari sore sampai malam, sampai pagi, gitu, seperti itu. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian. Tinggal bagaimana cara memilahnya. Nah, kalau di hubungan industrial atau di konvensi ILO, yang perempuan nggak boleh di malam hari, harus di pagi, gitu. Karena nanti kalau malam itu bisa mengganggu istilahnya suasana kerja.
Nah, tadi saya sampaikan kalau misalkan tidak ada perhatian atau waktu yang cukup, misalkan kita mau rapat, wah ternyata waktunya nggak cocok nih. Udah setengah 12 mau rapat apa? Perut sudah keroncongan. Nah, kita harus ngomong, gimana kalau rapatnya kita tunda, kita cari waktu yang pas setelah makan siang. Nah, itu juga kadang-kadang ide itu harus muncul dari masing-masing, baik dari karyawan maupun dari si pekerja pengusaha atau mungkin pimpinan. Tapi ada juga yang pimpinan mungkin pengen adanya suasana keakraban karena ya udah kita makan sambil diskusi. Ada juga model kayak gitu. Jadi perhatiannya menjadi lebih cukup. Nanti bisa dilanjut. Yang kedua adalah cara mengatasi hambatan yang berasal dari lingkungan ini adalah manajemen itu dapat mendorong terciptanya arus bebas berkomunikasi. Misalkan gini, yang seperti model kayak gini, diskusi gini, tapi namanya dibuat forum misalkan direksi menyapa karyawan. Nah, itu bisa dibuat modifikasi. Jadi dia kunjungan, kemudian dia menyapa, kunjung ke anak-anak cabang atau mungkin ke kantor-kantor daerah, itu menyapa, berkunjung, turun ke bawah, menanyakan bagaimana kabar kondisi kawan-kawan semua, para pekerja. Nah, kemudian tanyakan tentang hal-hal yang mungkin sekarang ini belum diketahui oleh direksi atau mungkin pimpinan. Atau hal-hal yang selama ini hanya dapat laporan dari bawahnya langsung. Nah, direksi bisa turun ke bawah dengan menyapa. Atau melalui Zoom bisa. Apa yang ingin diaspirasikan. Nah, itu bagus gitu. Nah, kalau seperti presiden sekarang Pak Jokowi kan turun ke bawah, misalnya, tanyakan langsung gitu ya. Ya soal rekayasa tidak itu lain-lain urusan. Itu bukan urusan kita. Tapi niatnya itu sama, yaitu mengasih contoh bagaimana menyapa rakyatnya. Gitu seperti itu. Itu contoh yang bagus sekali. Kemudian yang cara mengatasi hambatan yang berasal dari lingkungan adalah mengurangi jumlah level hierarki dalam berkomunikasi. Nah, level hierarkinya dikurangi. Yang harusnya, misalkan kayak di tempat saya bekerja, di BPJS Ketenagakerjaan, itu sampai ke bawah itu. Ininya dari direktur, kemudian deputi, direktur utama, direktur, kemudian deputi, dari deputi ke wilayah ke cabang ke anak cabang, kemudian atau cabang pembantu, kemudian baru ke karyawan yang di lapangan seperti itu. Itu panjang. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan multinasional atau holding company, itu hierarkinya lebih luas lagi gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi jumlah level hierarki dalam berkomunikasi? Nah, biasanya pada momen-momen tertentu CEO organisasi atau mungkin pimpinan usaha itu membuat pesan CEO di awal tahun, di akhir tahun, atau di tengah tahun. Jadi supaya orang itu aware kembali terhadap tugas, tujuan, misi, visi tadi. Berapanya harus dicapai pada tahun ini? Revenue-nya berapa? Kemudian penjualannya berapa? Yang harus dicapai, targetnya berapa? Dan termasuk juga di situ dipesankan misalkan adanya reward and punishment. Itu penting gitu. Supaya itu terkomunikasikan pada semua level. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan sekarang ini ada 4. Ya, ini sharing ya, sharing. Ada 4. 4 yang kita lakukan saat ini adalah pertama, para pimpinan itu sekarang menjadi hiu-hiu kecil. Jadi hiu di tengah salmon. Gitu. Jadi kalau salmonnya tidak bergerak, maka salmon itu mati. Maka dikasih ikan hiu di situ. Hiunya ikut kecil. Terpaksa ikannya harus muter terus kan supaya dia hidup. Kalau hiunya nggak bergerak, salmon mati seperti itu. Yang kedua harus hands on. Jadi harus memegang tanggung jawab. Jadi seorang itu punya tanggung jawab tupoksi yang kuat. Yang ketiga tuh harus going to detail.
Dia harus bekerja mengetahui teknisnya. Nah, yang keempat itu saling mengingatkan, yaitu apa? Harus konsisten cerewet gitu. Mbak Nuri itu kalau cerewet itu nggak cuma miliknya ibu-ibu atau mbak-mbak. Cerewet itu adalah miliknya para pemimpin tuh, dan orang saling bisa mengingatkan. Jadi dengan cara seperti itu jumlah hierarki itu bisa lebih berkurang karena kita dibantu oleh lingkungan yang kita bentuk, kita desain. Kemudian yang keempat, menyesuaikan kata dan simbol agar pesan mudah dipahami oleh pendengar. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan level lawan bicara kita. Kalau kita seorang CEO atau pimpinan usaha, ketika bertemu dengan sesama CEO, ya bahasanya bahasa strategik gitu loh. Tapi kalau kita seorang pimpinan ketemu anak buah yang di bawah, ya bahasanya bahasa teknis. Gitu. Nggak boleh kita ngomong strategik, nanti nggak nyambung karena levelnya belum nyampe. Karena belum ada pengalaman dalam memimpin sebuah usaha. Kita bicara dengan branch manager, maka bahasa kita turunin sedikit. Ada arahan. Seperti itu. Jadi itu yang menjadi simbol atau penyesuaian terhadap kata, pesan, dan sebagainya. Kita ketemu orang tua ya bahasanya kromo inggil. Tapi ketemu sama sesama, dan sebaya ya bisa nguku. Gitu. Contoh-contoh kayak gitu. Kemudian adalah yang kelima, ini yang penting juga adalah menggunakan beberapa saluran komunikasi untuk mengurangi kesalahpahaman. Misalkan dengan adanya email, nah itu ada penjelasannya, ditelepon lagi, dijelaskan maksudnya email saya kirim ini sudah sampai belum, ada yang belum jelas atau seperti apa, nah, baru kita directionnya jelas. Atau yang kedua menggunakan triks, ada videonya, tutorial, misalkan. Jadi mengurangi kesalahpahaman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau enggak saya bertanya. Ya. Saya bertanya, ini materinya di-close dulu ya, jangan ditampilin dulu. Saya mau bertanya kaitannya dengan barrier communication. Tadi saya sebutkan ada dua, yaitu lingkungan dan personal. Nah, saya mau nanyakan kepada teman-teman semua, ada yang bisa menjawab, dapat 100.000, ya kan? Dari Pak Rizky. Nanti sisanya saya Pak, tenang aja, duitnya nggak habis. Nah. Hambatan yang berasal dari lingkungan, coba sebutkan 3 saja. Tadi saya sebutkan ada 5. Sebutkan 3 saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya, Mas Wisnu. Silakan Mas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hambatan yang dari lingkungan. Perkenalkan, saya Wisnu, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Pak. Hambatan yang dari lingkungan ya Pak, 3 aja. Yang pertama mungkin persaingan perhatian. Kemudian yang kedua kurang waktu, dan yang ketiga ada hierarki atau birokrasi, Pak. Ya, dapat 100.000. Terima kasih, Pak. Dicatat nomornya, Mas. Nanti kalau bisa nagih ke Pak Rizky nanti, jangan ke saya. Saya transfer ke Pak Rizky aja. Oke. Yang kedua pertanyaannya. Ini agak sedikit butuh pemikiran atau butuh istilahnya? Kreativitas menjawab. Kira-kira bagaimana kalau Anda sebagai CEO, bukan sebagai pekerja, sebagai CEO? Apa yang akan Anda lakukan ketika mempunyai hierarki terlalu panjang? Apa yang akan teman-teman lakukan? Pesan cara mengemasnya seperti apa? Ya, ini adalah Pak. Satu. Ya, Frans ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Bila saya sebagai CEO dan berjumpa dengan karyawan saya akan menyapa dia, menyebut namanya yang ada di name tag-nya, dan langsung directly menanyakan apakah ada keluhankah atau apa, supaya terintegrasi hubungan antara pemimpin, leader, dan bawahan tidak ada sekat Pak.
Nah, ya. biasanya CEO itu menggunakan bahasa teknis seperti yang Bapak bilang. Kalau sesama CEO berarti menggunakan bahasa strategi. Gitu, Ya. Pak. Ya, ini pertanyaannya nggak nyambung dengan jawabannya, tapi saya kasih nilai tetap 20.000. Nilainya 20.000. Jadi belum lengkap. Jadi saya tadi menyampaikan kalau hierarkinya terlalu panjang, berarti kan struktur organisasi. Ya. Bagaimana kalau Anda ingin membuat pesan itu, pesan organisasi sampai ke semua tingkatan hierarki itu seperti itu. Ya. Ayo, siapa yang menjawab? Citra. Tadi Frans sudah 20.000. Sekarang Citra dulu, kasih kesempatan yang lain. Silakan Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Abdur. Izin saya off cam sebentar. Kalau saya terkait hierarki yang panjang itu ada 2. Yang pertama, kita harus menggunakan IT. Jadi ada beberapa level yang notification-nya bisa di tingkat top management, bisa yang di middle, dan bisa ke semua karyawan. Begitu juga yang di paling top manajemen, kita bisa melihat pengaduan dari semua tingkat, tetapi dari bawah belum tentu bisa melihat semua tingkat gitu, selain dari saya. Itu untuk menjaga kerahasiaan, juga menjaga tentang objektivitas. Terus kalau terkait secara langsung yang ibaratnya kontak fisik, saya meng-hire beberapa rekan kerja sebagai apresiasi dari performa mereka sendiri dari berbagai departemen sifatnya. Jadi itu adalah tim-tim yang saya rekrut yang sifatnya itu sementara sebagai apresiasi dari performa mereka sendiri untuk mengetahui plus minus dari apa yang perlu dirubah dari organisasi itu. Ya, terima kasih. Ada perbaikan. Dapat 30.000. Terima kasih. Karena kalau saya nyampaikan tadi kan hierarkinya panjang gitu ya. Jadi kan sifatnya yang general kan, tidak spesifik. Maka saya kasih jawaban pakai CEO message. Jadi itu biar didengar oleh semuanya. Tahun ini kita melakukan A, B, C, D. Kita akan mencapai target sekian, misalkan seperti itu. Jadi itu harus sampai ke semuanya. Tidak ada yang rahasia, harus diketahui lah semuanya. Gitu. Jadi tadi 20.000 tambah 30.000, 50.000. Jadi kita lanjut lagi ya, nanti biar enak. Oke, Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Nah, tadi kan hambatan dari lingkungan. Sekarang media ya, katanya hambatan yang berasal dari pribadi atau personal. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadikan hambatan yang berasal dari pribadi personal. Karena mungkin karena background atau latar belakang, keyakinan, nilai budaya dan sebagainya. Jadi kan di Indonesia sangat Indonesia banget lah gitu loh. Jadi kalau misalkan apa istilahnya budaya itu ya macam apalagi UGM sebagai Universitas Nusantara kan. Dari Batak, dari Sunda, dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa dan sebagainya. Jadi secara sadar atau tidak sadar sebenarnya seseorang itu sering terlibat dalam persepsi yang sangat selektif karena akibat nilai dan keyakinan. Contohnya beberapa budaya percaya pada kalau tidak berbicara kecuali tidak diajak atau kecuali diajak bicara. Jadi dia tidak mau ngomong kecuali mau diajak bicara baru dia nyambung gitu. Mau ngomong. Alasannya apa? Saya nggak enak Pak kalau nggak diajak ngomong karena nanti dipikir sombong gitu, pengen nonjolkan diri dan sebagainya. Nah ini hambatan-hambatan yang sering terjadi. Nah di tempat kerja juga seperti itu gitu. Jadi ada orang-orang ketika dia baru masuk newcomer sebagai seorang employee gitu kadang-kadang pekewoh nih, apalagi rata-rata kalau dulu ya zaman saya masuk kerja di awal itu mau nyampaikan ide itu malu-malu gitu loh, nggak enak lah gitu. Dipikir nanti sombong gini ini, padahal sebenarnya itu tidak perlu gitu.
Jadi kalau mau sekarang kalau sudah terbuka, saya rasa ini biasanya kalau anak-anak sekarang kan lebih aktif ya seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomong ke atasan tertinggi, misalkan ke CEO, biasanya gimana ya caranya saya ngomong ya? Padahal sebenarnya mereka butuh loh masukan-masukan dari anak-anak muda ini. Karena disadari atau tidak, jumlah milenial di Indonesia itu pekerjaannya sudah 65%. Nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Di Jam Sostek juga, di tempat saya kerja, kaum milenial yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, 85% itu usia di bawah 35 tahun. Gitu. Yang dari 85% itu, yang 85% dianggap 100 ya. Yang usia di bawah 30 itu kurang lebih 70%-nya. Jadi sebenarnya sebagai pemimpin juga harus mengencourage mereka untuk dapat menyampaikan gagasan pimpinan. Nah, sebagai yang di-encourage harus juga menerima tantangan itu, jangan diam saja. Jadi ini akan mempercepat proses pengenalan diri pada lingkungan kerja di tempat pada saat nanti bekerja. Atau pada saat nanti ada yang magang gitu, sampaikan ini nggak apa-apa. Jangan malu-maluin UGM lah, karena ini kan wah ya kan harus ngomong gitu. Kemudian yang kedua adalah hambatan istilahnya adalah status quo. Jadi status quo adalah pengirim mengevaluasi apakah harus menyimpan atau menyaring pesan. Contohnya seorang manajer memilih untuk tidak memberitahu staf tentang rencana pemecatan yang akan datang untuk mencegah gangguan. Nah, kalau kita mau memberhentikan seseorang, nggak langsung kita, kamu saya pecat, nggak boleh begitu. Panggil, dikonseling dulu, kasih peringatan 1, 2, 3. Begitu ketiga mau ya baru kita berhentikan. Anda kan sudah saya ingatkan 3 kali, jadi nggak ada konflik di situ. Tapi baru sekali kesalahan ada pecat, walaupun dia berkali tapi nggak ada lakukan peringatan, ya itu dianggapnya Anda nggak, atau nanti teman-teman semua itu dianggapnya melanggar aturan main atau organisasi ya gitu. Sama SP1, SP2, SP3 ada ya Mbak Nuri ya, ada ya. Di mahasiswa juga sama kan, ada kan? Ada. Kalau nggak masuk berapa kali dapat peringatan, oh nggak boleh ikut ujian gitu, itu peringatan. Ya, oke. Nah, hambatan yang berasal dari pribadi yang sering terjadi juga karena kurangnya empati. Jadi pengirim atau penerima pesan tidak peka terhadap keadaan emosional atau satu sama lain. Teman kita atau karyawan kita sedang berduka cita karena mungkin baru ditinggal oleh keluarganya, atau mungkin karena bapaknya meninggal, atau mungkin istri atau keluarganya meninggal seperti itu. Nah, tahu-tahu kita nggak ada empatinya, ya pasti marah lah. Gitu. Ketika mendengar orang lain berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang bersangkutan, pasti akan merasa orang ini kok nggak care banget sih. Gua ini lagi sedih, lu ngajak bergembira gitu. Nah ini kan repot. Atau sekarang sedang kondisi COVID, harus pada pakai masker, atau kita jalan ke sana tanpa masker kan gitu. Itu kan nggak empati gitu. Jadi orang yang harusnya mau ditemuin diajak ngomong pada menghindar semua, enggak lah kamu bawa virus kan gitu ya. Ini nggak ada empati. Oke, lanjut lagi. Nah ini mengatasi hambatan yang berasal dari pribadi. Jadi penerima dan pengirim pesan harus secara sadar memahami nilai dan keyakinan masing-masing. Yang tadi saya sampaikan di Indonesia kan banyak keyakinan ya, ada yang Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Nasrani, kemudian ada yang Konghucu dan sebagainya. Dan nilai-nilai budaya tadi. Makanya di sini adalah kita harus memahami keyakinan dari masing-masing. Jangan juga kita tidak atau intoleran, tidak ada toleransi. Dan yang paling penting adalah saling berempati. Jadi empati itu cara terbaik untuk mendapatkan komunikasi yang efektif tadi. Jadi kalau ada orang yang sedih ya kita
ya, oh gitu ya, saya doakan deh kamu cepat sembuh, atau saya doakan kamu segera terlepas dari apa istilahnya masalahmu, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Nah, gitu. Enak kan gitu. Begitu ada temannya lagi nyungsep, kita syukur loh nyungsep lah kayak itu. Nah itu kan nggak benar juga itu. Jadi kita juga nggak ada rasa emosionalnya di situ. Kalau di politik mungkin beda lagi. Di politik aja ada yang empati loh. Jadi walaupun bertentangan partai politik, kadang, aduh, saya ikut prihatin atas partaimu yang pecah belah gitu, gitu kan. Tapi hati dia ngomong syukur gitu. Tapi tetap itu kan harus diungkapkan. Kami merasa prihatin gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ke partai politik yang lain atau ke perusahaan lain misalnya gitu. Jadi itu membangun rasa empatinya di situ. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau saya bertanya? Kalau saya, ini Mas Ridho, silakan Mas. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Kalau saya bisa jawab ya, kalau nggak bisa jawab, ya, kasih ke Mas Rizky, Mbak Nuri aja jawab. Iya. Mohon izin, perkenalkan saya Ridho, alumni Visipol UGM, ingin bertanya Pak terkait dengan tadi sempat dikatakan bahwa ada barrier hierarki ya dalam pekerjaan gitu ya, dalam komunikasi kita. Nah, bagaimana solusinya untuk jika terjadi masalah komunikasi yang itu berkaitan dengan hierarki seperti itu? Apakah kita memang harus menunggu jika itu memakan waktu atau memakai waktu, atau kita ya kemungkinan tidak mungkin bypass ya Pak ya, karena mungkin akan melanggar birokrasi itu sendiri gitu Pak ya. Nah, apakah solusi terbaik untuk jika terjadi? Sampai alumni Visipol jurusannya apa? Ilmu komunikasi Pak. Nah, ini ilmu komunikasi harusnya pakai trik lobby. Iya. Jadi cari situasi lingkungan sekitar. Siapa yang paling dekat dengan yang akan kita jadi hambatan barrier tersebut. Kan banyak orang yang bisa mempengaruhi. Makanya sekarang kadang-kadang ada namanya staf khusus atau apalah itu. Itu salah satu untuk mengatasi barrier. Gitu. Atau mungkin pengawal ajudan, aspri, atau mungkin saudaranya dan sebagainya. Itu bisa juga. Jadi coba. Tapi kalau susah misalnya, aku udah putus asa nih. Ya sudah, beranikan diri aja. Pak, saya izin mau ketemu, boleh enggak? Ya itu harus disampaikan juga. Tapi kalau memang istilahnya masih, kalau untuk mendapatkan dukungan biasanya orang menggunakan teknik tadi itu, dia mempengaruhi orang yang paling dekat, orang yang bisa menyampaikan secara dekat lewat ajudan, lewat ini janji dan sebagainya gitu. Itu Mas. Ya. Baik Pak, terima kasih. Tapi tapi jangan lewat dukun ya. Oh iya. Ada dukun politik kan gitu. Lewat meja belakang, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Tanyain. Ya, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Yo, Mbak Mas Ayu. Mbak Mas Ayu ini alumni Visipol juga, tapi double degree ya? Iya Pak, kebetulan. Ini double degree dari Melbourne dan UGM. Jadi masternya sosiologi, Melbourne-nya public policy. Ya. Oke, sekarang kita tadi kewajiban pengirim pesan, Pak. Next slide. Filenya Mbak Ayu. Nah, ada beberapa kewajiban pengirim pesan. Dalam rangka supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai. Gitu. Dari Cheney ya 2011 dan Keaton 2011 ditambah
Toris dan Weinberg ya 2010. Ini memang gabungan ya. Sumbernya dari ahli-ahli komunikasi. Yang pertama adalah kewajiban bagi pengirim pesan itu adalah memperjelas ide-ide sebelum berkomunikasi. Jadi dibuat checklist, dibuat juga kerangkanya gitu. Dibuat skenario-nya. Kalau aku ketemu Mbak Nuri, apa sih kira-kira yang perlu saya sampaikan ya? Pasnya gimana? Supaya dia ngerti dan setuju gimana caranya. Nah itu, jadi perjelas ide-ide sebelum komunikasi. Kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan utama dari komunikasi. Tujuannya apa? Pengen mendapatkan persetujuan, misalkan. Proposal penelitian. Kira-kira tadi kan sudah disampaikan. Nah, saya itu baru sampaikan. Bikin skenario plan A, plan B, plan C. Kalau tidak ini. Jadi enak. Supaya cepat lulus. Gitu. Yang ketiga adalah pertimbangkan pengaturan kontak fisik. Apakah kita harus kontak fisik secara langsung atau melalui tidak langsung? Apakah kita harus shake hand, berjabat tangan, atau kita cukup namaste? Contoh-contoh kayak gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ketemu kan heboh tuh biasanya, wah dari sana udah lama peluk-pelukan, habis itu cipika-cipiki, wes ngobrol ini ngobrol itu. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya arisan. Guyon aja nggak apa-apa biar nggak tegang. Kemudian yang keempat, berkonsultasi dengan orang lain bila perlu. Jadi tadi saya sampaikan, kalau kita mau berkomunikasi secara fokus, kemudian bisa straight pada poinnya yang kita tujuan tadi. Kita perlu berkomunikasi dengan ahlinya, gitu, dengan orang-orang terdekatnya, dengan cara membaca buku, literatur dan sebagainya, termasuk berdiskusi, supaya nanti pada saat berkomunikasi itu bisa membantu proses pesannya itu bisa nyampe. Kemudian berhati-hati baik dari nada bicara atau isi pesan. Jadi hati-hati, nggak boleh keperucut juga, karena kadang-kadang ketika misalkan ada yang belum lulus, misalkan udah mau sedang menyusun skripsi dan sebagainya, ternyata dosennya itu cuma menguji itu kekonsistenan mahasiswa, tapi dianggapnya itu melecehkan, padahal enggak. Tujuannya itu sebenarnya untuk memastikan aja. Jadi kadang-kadang tersinggung, padahal seharusnya tidak tersinggung. Ya sebagai mahasiswa kan yang wajar-wajar aja. Namanya dikasih nasihat ya didengar gitu. Jadi ada istilah lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jadi pada saat menyampaikan pesan atau berkomunikasi, kita juga harus hati-hati. Termasuk di dalam menyampaikan melalui media digital, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Itu kadang-kadang tujuannya tidak melenceng dari apa isi pesannya. Kalau pesannya salah, padahal tujuannya juga salah gitu loh. Jadi nyambung semuanya gitu. Ini seringkali terjadi ya. Akhirnya dituntut ke muka pengadilan, harus minta maaf, biayanya lebih mahal dan kehilangan muka kita. Gitu. Nah, ini yang hati-hati pada saat pidato dan sebagainya ya. Kadang kepleset kan, karena saking gembiranya kepleset, tidak disampaikan. Kalau di situ diliput media, harusnya begitu diliput media kita ini saya minta off the record. Nah, tolong nih off the record. Gitu. Jadi kalau udah ngomong begitu udah aman tuh.
Nah, jadi hal yang sifatnya sensitif ya ditahan seperti itu. Ini kalau teman-teman di jurusan komunikasi mungkin sudah sangat paham. Kemudian menawarkan bantuan atau nilai ke penerima. Ketika kita bicara, kita tahu orang yang diajari membutuhkan bantuan. Kita tawarkan, kira-kira aku bisa bantu apa ya untuk mengatasi masalahmu atau mengatasi apalah gitu. Supaya itu, atau saya minta bantuan nih, gimana caranya supaya saya bisa menyampaikan sesuatu yang penting ini cepat gitu. Kemudian yang ketujuh adalah menindaklanjuti komunikasi. Ini kewajiban pengirim pesan. Jadi kalau kita sudah komit ya harus tindak lanjut. Rapat itu kan komitmen, hasil rapat itu. Kalau nggak ada komitmen ya nggak usah rapat, sendirian aja gitu. Diri sendiri pun perlu komitmen kan. Gitu. Aku niatnya ini ya, aku komitmen harus jalan, harus hari ini saya bangun jam 5 itu komitmen. Jadi komunikasi dengan diri sendiri kan. Tapi kalau kita berkelompok dengan orang lain ya kita komit. Maka harus ditindaklanjuti komunikasi. Kalau enggak dianggapnya kita ingkar janji. Gitu. Kemudian menjaga komunikasi yang berkelanjutan. Jadi berkomunikasi tidak pada hari itu saja, tapi komunikasi itu bisa berkelanjutan jangka panjang dalam rangka apa? Menjaga hubungan baik. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, jangan dikira orang itu hanya hari itu juga. Mungkin dia bisa menandai itu. Kalau kata masih tak titeni ya, kayak ngomong apa meneh sesuk ya, tak titeni. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati juga. Jadi kita pada dasarnya manusia itu ya dia punya perasaan, punya ingatan, punya kesan. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi harus benar-benar ya, ketika kita ngomong itu pasti ditandain orang. Oh ini apalagi sekarang sudah digital communication ya. Gue itu pesan berantai cepat banget gitu. Kemudian pastikan bahwa tindakan sesuai dengan ucapan. Jadi seperti walk the talk, itu jangan sampai mengatakan yang tidak pernah kita lakukan, tapi kita ngomong sudah lakukan. Kita ngomong bisa padahal kita tidak bisa. Nanti bahaya itu akan bumerang itu. Membahayakan diri sendiri dan kelompok. Dan yang terakhir yang ke-10, kewajiban dari komunikator atau pengirim pesan ini adalah memahami dan menjadi pendengar yang baik. Jadi tadi yang saya sebutkan empati, saling menghargai. Kalau itu terjadi, tidak ada perang di dunia ini. Tidak ada orang yang putus cinta. Ya. Tidak ada dosen yang ngasih nilai E. Tidak ada seperti itu. Karena tujuannya jelas, materinya jelas, disampaikan jelas, akhirnya saling ada pengertian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Pak di kolom chat. Yang pertama dari Kak Frans. Dia menanyakan ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana menyampaikan pesan komunikasi kepada atasan agar tidak salah paham? Monggo Pak. Ya, kalau kepada atasan ya ketuk pintu saja. Pengatasannya, bagi atasan langsung, ya jangan ragu-ragu. Ya, maka tadi yang saya sampaikan. Kalau seorang karyawan itu mengalami hambatan atau tidak, wajar dia bertanya kepada atasan. Wajar itu wajar. Tapi seorang atasan wajar juga bertanya kepada bawahan. Kalau dia tidak tahu teknis. Tapi leadership-nya bagus. Kan banyak sekarang nih. Ya, gitu. Kayak saya kan nggak tahu cara ngitung aktuaria itu sampai detail-detail itu punya ketahanan apa dana sampai berapa tahun ya. Saya nggak tahu, saya tanya gitu.
Nah, supaya tadi ada engagement yang baik gitu. Makanya di pagi hari itu biasanya ada metode namanya morning briefing. Morning briefing ini penting ya. Nanti kalau teman-teman nanti di perusahaan atau mungkin kerja atau membuka usaha baru, morning briefing itu penting dalam kerangka untuk mengurai sekat-sekat tadi. Menanyakan langsung, going to detail, apa yang masalah terjadi di lapangan, apa yang terjadi pada masing-masing, supaya ada keterbukaan. Kalau tadi ngatasnya, wah nggak enak, ya sudah sekarang dibuat mekanisme saja. Seperti itu. Itu ya, Mas, jawabannya. Salah Baik. Satunya. Ada pertanyaan kedua Pak dari Kak Frans. Yang kedua itu pertanyaannya adalah apakah individu dengan kepribadian inferior seperti pemalu dan pendiam tetap bisa berkomunikasi dengan baik ya Pak ya? Ya pasti bisa lah. Karena manusia itu kan makhluk sosial gitu. Tinggal bagaimana kita menggunakan metodenya saja. Kalau dia merasa introvert, gimana supaya tidak kelihatan introvert? Tapi kalau dia ekstrovert, ya jangan keterusan ekstrovert, nanti membahayakan diri sendiri. Kata orang ekstrovert itu ember gitu loh, ember bocor. Gitu. Tapi yang ember bocor itu bagus, asal disaring supaya nggak bocor-bocor amat. Tapi yang beritanya disaring beneran. Jadi dipikir dulu lah gitu loh. Yang introvert tadi banyak idenya, tapi nggak keluar-keluar gitu loh. Dia pasti punya kemampuan yang lain yang orang lain tidak punya. Jangan dengan menuliskan atau membuat kreativitas dan sebagainya seperti itu. Jadi orang-orang introvert itu banyak yang berhasil. Itu juga. Tidak semua orang introvert itu gagal, tidak bisa menjadi pimpinan. Enggak seperti itu juga. Saya termasuk yang introvert. Kemudian Mahatma Gandhi itu introvert, berhasil tuh kayak gitu. Siapa lagi pemimpin-pemimpin dunia banyak, yang ekstrovert juga banyak gitu. Jadi jangan dipertentangkan introvert atau ekstrovert, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensinya tersebut, kemudian mengurangi atau menutup gap-nya. Itu ya jawabannya. Oke, tadi dari siapa ya, Mas? Dari Kak Frans, Pak. Frans, kok nanya Frans terus nih? Sangat aktif Pak sepertinya ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Ada pertanyaan lanjutan dari Kak Nurma. Kak Nurma bertanya, bagaimana cara membangun komunikasi yang setara dan inklusif? Begitu Pak. Ya. Nah ini yang setara inklusif ya. Sering-sering bergaul. Jangan menutup diri. Berdiskusi secara terbuka. Supaya gagasannya bisa diterima oleh orang lain dan kita bisa menerima gagasan orang lain. Jadi tawarkan gagasannya supaya orang tahu mengerti apa sih yang ada di dalam ide gagasan kita. Kalau yang inklusif, eksklusif ya, eksklusif itu akhirnya orangnya ya itu aja gitu, nggak banyak. Akhirnya kalau nanti nggak ada yang ngajak dialog, nanti jadi kelompok radikal. Itu nggak pas juga. Harus terbuka pikirannya, open mind. Gitu. Saya rasa itu Mas, makasih. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini yang ketiga ya Pak ya pertanyaannya dari Kak Alkorni Yusuf. Izin bertanya Pak, ketika kita magang di lingkungan kerja yang banyak diisi oleh orang yang lebih tua dibandingkan dengan kita, seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Pertanyaannya, bagaimana cara mengkomunikasikan perbedaan pandangan ini agar tidak memicu konflik dengan para senior? Gitu Pak. Jadi sekarang ini di perusahaan-perusahaan mengembangkan communication across generation. Jadi itu menjadi materi-materi wajib. Bagaimana kita bisa menjembatani pemikiran anak muda dengan pemikiran orang-orang yang status quo, supaya itu bisa diketahui ininya. Nah, metode-metode ini banyak
dipakai di perusahaan-perusahaan multinasional. Bahkan di tempat saya ini udah setiap itu menjadi materi, jadi apa ya, materi wajib itu loh, materi wajib seperti itu. Nah, kedewasaan kelompok yang tua dan yang muda. Jangan pula orang misalkan orang-orang tua itu misalkan nggak bisa digital teknologi, atau goblok-goblok gitu di sekolah. Nggak bisa begitu juga gitu. Karena orang-orang tua itu mempunyai juga sifat yang positif, ada wisdomnya di situ. Kemudian digital itu sekarang apakah ada milenial dan non milenial? Nggak ada, semuanya digital sekarang. Yang milenial membutuhkan digital, yang kolonial non milenial juga digital gitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada. Dan cara komunikasi dengan orang-orang tua itu ya menurut saya dengan cara-cara Jawa itu bagus, budaya Jawa itu bagus. Jadi kita coba ngangkat ngayun gitu ya kan, ngayun. Jadi kita ngajarin tapi orang merasa tidak diajarin, seneng tuh ya. Nah, gitu. Jadi merasa, aku dihargai loh, gitu. Aku diajarin masih itu tuh enak tuh cara ngajarnya, cara ngomongnya nyes lah gitu, ya itu enak kayak gitu. Ya banyak pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih banyak ke budayanya sih Pak sebenarnya. Ya itu ya, makasih. Masih ada atau cukup ininya? Kita lanjut lagi materinya. Silakan bisa dilanjut dulu Pak materinya. Ya, oke. Nah, ini kewajiban penerima pesan. Tadi kalau yang tadi yang mengirim, sekarang yang menerima pesan. Nah, ini dari NIN ya, 2011 sumbernya. Ini ahli komunikasi juga. Dia menyampaikan ada 2 berhenti bicara, yang di awal dan yang di akhir. Jadi kalau ada orang ngomong, hargai dia. Dengan cara apa? Menghentikan omongan dulu. Jadi kita berhenti, dengerin. Kita punya 2 telinga, 1 mulut. Berarti telinganya lebih banyak daripada mulutnya. Gitu. Itu karunia simbol. Simbol yang diberikan Allah yang Maha Kuasa. Dengan 1 mulut, 2 telinga. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada kita ngomong gitu. Jadi kalau orang ngomong, berhenti dulu ngomongnya, dengerin dulu. Maksudnya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian buat pembicara itu nyaman. Jadi pembicara itu nyaman. Kalau kita ngomong, dia ngomong, wah yang nggak nyaman nanti juga debat kusir nanti repot. Ya. Padahal kusirnya sendiri nggak pernah ada debat. Gitu. Tunjukkan keinginan mendengar. Nah ini orang akan simpati dan empati. Ketika dia simpati dan empati, maka dia akan menghargai. Hilangkan distriksi. Jadi harus antusias. Jadi antusias. Mau pura-pura antusias juga nggak apa-apa. Kalau kita kelihatan antusias kan orang senang. Wah makin happy nih dia, apalagi kalau yang nanya-nanya itu orang yang cukup beken, makin senang dia, makin cingkrak-cingkrak di panggung. Kemudian berempati. Kemudian empati di sini misalkan, ya kalau lagi bicara, ada teman kita bicara, tolong handphonenya ditaruh dulu deh. Jangan main handphone dulu gitu. Nanti kalau kebiasaan itu diteruskan di lingkungan kerja, itu akhirnya orang, nah itu nggak empati, males gua ngomong, nggak enak. Kita ngomong aja nggak didengar, dia malah main handphone sendiri. Nah ini kadang-kadang teman-teman yang nggak paham itu. Anak-anak muda ini kan kadang, itu dia apa sih diomongin, aku udah ngerti kok ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Mungkin dia butuh teman, butuh
dukungan dan sebagainya. Nanti kalau suatu ketika kita butuh dukungan dia akan mengatakan, masa bodoh, sebenarnya untuk nggak dukung, gue main handphone aja, masa bodoh. Nah, nggak boleh segitu juga, ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya harus sabar mendengar, tahan amarah, nggak boleh marah-marah kalau lagi diomongin. Apalagi kalau staf atau bawahan. Tahan dulu, dengerin apa maunya, apa sih maksudnya. Ya kalau baik ya terima kasih masukannya. Nanti saya akan perbaiki lagi. Gitu. Kalau marah-marah terus ya nanti bisa jantungan, ya kan? Kemudian santai dengan argumen dan kritik. Jadi kalau dengerin ya kita santai aja lah, nggak usah ngegas-ngegas, biasa aja, itu. Kan anak muda, kita darah muda juga kayak Rhoma Irama kan, senggol dikit marah, ya kan? Gitu. Kemudian untuk menarik perhatian dan supaya komunikasinya lebih mantap lagi, coba kasih feedback pertanyaan. Gitu. Mas tadi apa ya? Masnya omong ya? Kok saya kurang dengar ya? Gitu. Padahal udah dengar, cuma pura-pura aja. Atau, Mas coba diulangi Mas, terangkan lagi ya. Karena dia cuma pengen dengar suaranya yang nyaring kan, suaranya yang lembut, enak itu. Kemudian balik lagi berhenti bicara. Jadi tadi yang berhenti bicara karena ada apa? Karena kita punya dua telinga, dengarkan dulu baru bicara. Kasih respon. Simbolnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sebelum kita ke akhir, nanti ada materi jaminan sosial biar nanti teman-teman bisa ketika masuk dunia kerja biar paham tentang jaminan sosial. Ada yang mau ditanya? Atau nanti pas jaminan sosial ya saya kasih kuis nanti ininya hadiahnya ada. Enggak 30.000, hadiahnya minimal 100.000. Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari Kak Citra Kumala. Mungkin Kak Citra Kumala bisa langsung bertanya langsung. Ya, boleh. Ya, Mbak Citra, silakan. Selamat siang, Pak, dan kakak-kakak semua. Saya sudah terdengar ya? Sudah. Saya izin bertanya, Pak. Pada slide-slide yang lalu itu kan disebutkan, Pak, kalau misalnya untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam berkomunikasi itu sebaiknya dianjurkan menggunakan beberapa saluran komunikasi ketimbang hanya satu saluran yang disepakati bersama gitu. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Abdur mungkin yang mengenai perbedaan bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu ya Pak. Saya mau nanya, kira-kira substansi apa yang sekiranya jadi pertimbangan beberapa saluran komunikasi tersebut? Karena saya pikir ketika nanti kita menyepakati hanya menggunakan satu saluran komunikasi yang sama, misalkan ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja yuk biar semuanya paham gitu. Kira-kira itu substansi apa ya Pak yang mempertimbangkan kenapa justru malah menggunakan beberapa saluran komunikasi gitu Pak? Terima kasih. Ya ini mungkin untuk ini ya katanya dengan saluran komunikasi ini penting karena harus ada kesepakatan antara komunikator and communicant. Jadi supaya ada jelas juga gitu loh. Kalau rapat misalkan saluran komunikasi Zoom gitu. Menggunakan bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Arab ya harus pakai bahasa Arab konsisten, campur-campur boleh juga nggak apa-apa gitu loh. Supaya apa? Ada persamaan memudahkan menyamakan persepsi gitu loh. Itu aja sih sebenarnya mengurangi kesalahan misinterpretation kayak gitulah. Ini lebih banyak ke masalah interpersonal communication kan sebenarnya. Lebih banyak ke situ. Itu aja sih Mbak Citra. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdur jawabannya. Ya. Oke, Mbak Ayu kita ke materi selanjutnya coba. Jadi quote tadi yang ingin di terakhir sebelum ke materi jam sostek masih ada 30 menit ya. Ini ada Paul G. Meyer, pengusaha multimilioner dan penulis laris yang ada pada media New York Times.
Mayer mengatakan komunikasi atau hubungan antar manusia, intercommunication adalah kunci kesuksesan pribadi dan karir. Jadi kalau Anda ingin sukses di organisasi, sukses dalam bekerja, nah komunikasi ini, khususnya interpersonal ini menjadi kuncinya. Ya ingat ya, jadi cara Anda berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan lingkungan sekitar itu kunci sukses. Selama Anda bisa menjaga komunikasi, menjaga yang tadi saya sebutkan tadi, dan mengatasi hambatan-hambatan tadi, insya Allah karir dari teman-teman semua ini akan lebih cepat, lebih diapresiasi, dan bisa sampai pada tujuan yang diinginkan oleh dirinya sendiri, tujuan organisasi, dan juga tujuan bersama. Saya rasa itu yang di aspek materi yang pertama ya. Nah, kita sekarang masuk ke aspek yang kedua ya, Mbak Nuri, boleh kan tambahan dikit lah biar enak. Masa saya Direktur BPJS ketenaga kerjaan nggak ngomong soal BPJS kan nggak enak lah. Sekarang promosi lah. Oh iya boleh, silakan. Oke, saya ini menyampaikan ini program jaminan sosial tenaga kerjaan. Jadi BPJS itu ada dua ya. Adik-adik semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi BPJS itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ada namanya BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang trennya disebut panggil kami BP Jamsostek supaya nggak salah dengan ya BPJS yang satunya. BPJS yang satunya BPJS Kesehatan yang ngurusi kesehatan seluruh penduduk di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan mengurusi para pekerjanya saja. Jadi seperti pekerja baik formal maupun informal, penerima upah atau bukan penerima upah. Nah, dua organisasi ini, BPJS ini beda manajemen. Ya. Jadi di rootnya BPJS Kesehatan ada, yang sekarang di rootnya itu Pak Dr. Ali Gufron, Profesor Ali Gufron itu dulu dekan di kedokteran gigi ya di UGM ya. Kemudian yang di rootnya BPJS Ketenagakerjaan ini Pak Anggoro Eko Cahyo. Nah, itu beda manajemen. Kemudian bentuk programnya beda juga. Kalau BPJS Kesehatan cuma menangani masalah kesehatan seluruh penduduk. Kalau BPJS Ketenagakerjaan mempunyai 5 program. Namanya jaminan kecelakaan kerja 1. Jadi orang kalau kecelakaan kerja di lingkungan kerja pada saat berangkat maupun pulang dari tempat pekerjaannya itu masuk ruang lingkup kecelakaan kerja. Meninggal di tempat kerja itu masuk kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua jaminan kematian, yaitu kematian di luar kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu tabungan. Itu bisa diambil. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah jaminan pensiun. Kalau dulu pensiun itu identik dengan PNS atau ASN, TNI, ABRI, polisi. Sekarang orang-orang yang bekerja di sektor swasta, informal, itu bisa mendapatkan jaminan pensiun. Kemudian yang kelima, ini yang akan di-launching tanggal 22 Februari tahun 2022, jam 2 siang. Namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau ada orang yang terkena PHK, kemudian mendapatkan jaminan kehilangan kerjaan. Nah, iurannya jaminan kehilangan kerjaan tidak ada nambah iuran, kecuali diambil dari komposisi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ketika nanti ikut 4 program itu otomatis mendapatkan hak jaminan kehilangan pekerjaan. Apa yang didapatkan di jaminan kehilangan pekerjaan? Pertama adalah bantuan tunai. Selama dia nganggur itu dikasih bantuan tunai oleh pemerintah besarnya 45% dari upah yang dilaporkan dengan batas maksimal 5 juta. Dan selama 3 bulan dan 25% selama 3 bulan berikutnya. Setelah itu mereka diberikan pelatihan kerja sampai dinyatakan kompeten sehingga dia bisa bekerja di tempat lain atau bisa mandiri. Itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sampai di sini jelas ya. Nanti pertanyaannya ada nih.
ininya hadiahnya lumayan juga. Oke, next slide. Nah, ini adalah saya sampaikan tadi jaminan kecelakaan kerja. Jadi ketika orang mengalami kecelakaan kerja, nah ini aspek ruang lingkupnya ya, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari berangkat, pulang dengan rute yang biasa dilalui, di tempat kerja, kemudian perjalanan dinas atau sifatnya kedinasan. Jadi kalau berangkat dari Sleman menuju kota Jogja, biasanya dia lalu di situ. Nah, tiba-tiba kecelakaannya itu di Gunung Kidul. Ya berarti mungkin ngeluyur dia, nggak kerja, kecuali dia Gojek atau Gokar. Gitu. Kan ada akses. Tapi kalau dia kerjanya di di Malioboro, penjaga toko, ya dia kan paling banter ya, rumahnya di Sleman, ya nggak mungkin lah ke Gunung Kidul, kecuali mau mancing. Gitu. Nah, itu nggak masuk dalam kriteria. Di tempat kerja perjalanan dinas, atau mungkin dia sedang dinas ke Gunung Kidul. Nah, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja tadi, maka ada yang sakit, ada yang meninggal kan, ada yang butuh perawatan. Nah, kalau sakit butuh perawatan tanpa batas biaya atau sesuai dengan kebutuhan medisnya. Tidak mengenal kelas, mau VIP, mau kelas 1, boleh gitu. Dibayar, ditanggung semua. Yang kedua, selama masa kecelakaan kerja pasti kan tidak bekerja kan, butuh istirahat kan, mau sehari, mau 2 hari, mau setengah jam, mau setengah hari. Nah, namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Disingkatnya STMB. Bukan STMJ, STMB. Jadi kalau 12 bulan pertama atau setahun diganti 100% upahnya dan sisanya ada 50%. Udah nggak kerja masih dikasih upah 100% upahnya. Gitu ya. Yang ketiga, kalau dia selama bekerja kemudian tiba-tiba tertimpa oleh atau kecelakaan lalu lintas pada saat pulang, meninggal, maka diberikan santunan kematian. Besarnya berapa? 48 kali upah yang dilaporkan ditambah dengan biaya pemakaman 10 juta. Tapi santunan itu diberikan kepada ahli warisnya. Tidak kepada yang meninggal, nanti kabur semua kalau dikasih. Ya. Kemudian kalau dia cacat, lumpuh, nah itu diberikan santunan catat maksimal 56 kali upahnya. Nah kalau misalkan Mbak Nuri ini, bukan Mbak Nuri lah, nggak enak. Jangan yang lain aja, yang lain enak. Jadi kalau ada tenaga kerja meninggal, kemudian dia punya anak, maka diberikan beasiswa anaknya untuk 2 orang sebanyak 174 juta dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi supaya tidak putus sekolah. Seperti itu. Kalau anak tiri gimana? Ya nggak tahu itu kan, kalau udah diakui sebagai anak beneran ya nggak apa-apa. Jadi SD 3 juta, SMP, nah ada tahunannya itu sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi 12 juta sampai selesai. Kemudian home care maksimal 20 juta atau 1 tahun. Nah, ada program return to work. Jadi kalau dia cacat, nah butuh dilatih kan supaya bisa kerja kembali, itu namanya return to work. Bekerja kembali bekerja. Nah, kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan diri menjadi kewajiban. Jadi nanti teman-teman semua, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, mahasiswa yang sudah lulus, kalau nanti bekerja pada institusi atau perusahaan atau sebagai nanti bisa jadi pengusaha juga, harus ikut di dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mengikuti jaminan kecelakaan kerja. Supaya nanti apa? Risikonya dialihkan ke Jemsostek gitu. Jadi kalau ada stafnya atau anak buahnya, pegawainya
kecelakaan, udah nggak nanggung lagi, yang bayari jam sostek gitu, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu bagus kan. Next slide. Nah, jaminan kematian berbeda. Kalau tadi kematian karena kecelakaan kerja, misalkan yang tadi, ini jaminan kematian tidak karena kecelakaan kerja. Manfaat uang tunainya diberikan pada ahli waris ketika sudah meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan. Manfaatnya apa? Ada santunan kematian, 42 juta totalnya. Total manfaatnya. 24 termasuk udah biaya pemakaman. Dan ada beasiswa untuk 2 orang anak dari TK sampai program sebanyak 174 juta. Jadi ini 2 program ini CKK dan CKM namanya. Itu manfaatnya bagus. Biayanya juga murah seperti itu. Next slide. Jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tabungan. Ini bisa diambil ketika usia 56 tahun. Atau sebagian ada 10% dan 30%. Dengan kebesaran paling sedikit 10 tahun. Seperti itu. Jadi uangnya bisa diambil. Nah, kalau nabung di jam sostek, bunga rata-ratanya lebih tinggi hasil pengelolaan investasi dibanding nabung di bank. Biasanya berkisar 2% di atasnya. Seperti rata-rata. Oke, next slide. Nah, ini jaminan pensiun. Program perlindungan yang disediakan untuk mempertahankan derajat kehidupan layak saat kehilangan atau program penghasilan karena pensiun secara tetap atau meninggal dunia. Manfaatnya untuk manfaat pensiun hari tua, manfaat pensiun janda atau duda. Jadi kalau sudah meninggal ya bisa tercatat sebagai janda atau duda dapat pensiunannya. Seperti pegawai negeri seperti itu. Anaknya pun bisa dapat. Manfaatnya berkala itu 356.600 per bulan dan maksimum 4.277.900 karena ini ada batas ceiling ya. Dan bisa dibayarkan sekaligus dibayarkan secara langsung berdasarkan tingkat pengembaliannya. Jadi itu per bulan seperti itu. Next slide. Ini jaminan kehilangan pekerjaan sebagai sudah saya sampaikan tadi atau JKP. Next slide. Nah, ini manfaat program dan tambahan perlindungan paripurna. Perlindungan atas risiko sosial tadi yang sampaikan tadi, potongan harga khusus kalau ikut jam sostek. Itu ada merchant-merchant yang sudah bekerja sama, bisa dapat potongan harga 10%. Perumahan pekerja. Jadi kalau setelah 1 tahun nanti teman-teman semua ikut program jam sostek, itu bisa mengambil perumahan. Mulai dari uang muka perumahan 150 juta, renovasi, kemudian beli rumah sampai 500 juta dengan bunga yang sangat murah 7% setahun. Cuma 7% setahun ya. Bukan per bulan setahun. Lebih rendah di antara bank online. Dan ada beasiswa tadi yang saya bagi masakan. Kemudian sinergi dengan program jaminan kesehatan karena adanya PAK, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Next slide. Ini tadi manfaat beasiswa ya. Tadi untuk TK itu maksimal 2 tahun 1,5 juta selama 1 tahun untuk per tahunnya. Kemudian SD per tahunnya 1,5 juta. SMP sederajat selama 3 tahun per tahunnya 2 juta. Untuk SMA 3 juta per tahun. Per tahunnya 3 juta dan 12 juta maksimal 5 tahun. Jika maksimal strata 1 atau pelatihan. Jadi itu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin nanti akan ketemu nanti ketika masuk dunia kerja seperti itu. Kalau nanti perusahaannya atau tempat adik-adik atau teman-teman tidak mengikutkan ikut jam sostek, bisa dilaporkan itu ke Disnaker bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Karena jaminan sosial itu bagian dari hak asasi manusia dan konvensi ILO. Seperti itu. Next slide. Ini manfaat lain tambahan tadi, ada kredit kepemilikan rumah, pinjaman uang muka, renovasi, kredit konstruksi, dan sebagainya. Mulai dari 500 juta, 150, 200, dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan Bank Himbara dan Himpunan Bank Negara.
ada BTN, BNI, BRI, dan Asbanda, Asosiasi Bank Daerah, DJB, dan sebagainya. Oke, next slide. Habis, masih ada persyaratan nih. Kalau nanti sudah ikut jam sostek, nah, nanti boleh tuh. 1 tahun terdaftar sebagai BPJS, tertib administrasi, tidak PDS upah, TK, dan program. PDS itu daftar sebagian. Upahnya misalkan 10 juta, cuma ditulisnya 5 juta. Wah, itu namanya PDS upah. Memanipulasi. Belum memiliki rumah, memenuhi persyaratan ketentuan OJK. Nah, konstruksi juga, ini ya, aturan mainnya jelas. Next slide. Nah, kepesertaannya, jadi sampaikan, wajib mendaftar dirinya dan bekerjanya sesuai dengan tahapan pada Perpres 109/2013 serta memberikan data diri dan bekerja beserta keluarga secara lengkap dan benar. Setiap orang selain pemberi kerja atau pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja serta memberikan data diri dan bekerja sesuai dengan secara lengkap dan benar. Itu ada undang-undangnya. Jadi sekali lagi kalau nanti Anda bekerja harus diikutkan dalam program supaya nanti tidak ada resiko kalau ada kecelakaan sudah ada yang mengcover semacam asuransi. Kalau meninggal dunia seperti itu dan sebagainya. Next slide. Ini tadi lanjut. Sekarang petani pun boleh ikut jam sostek ya. Seperti itu. Nah, iurannya ini ada iuran JKK paling kecil 0,24%. Itu yang kerja kantoran, yang risiko kerjanya nggak terlalu gede lah, nggak kayak di pabrik-pabrik atau di pertambangan seperti itu. Di pertambangan mungkin 1,27, 1,74 konstruksi dan sebagainya. Nah, untuk kematian itu normal 0,3% dari upahnya, JHT-nya itu 2% ditanggung oleh pekerja, 3,7 oleh pekerja, 3,7-nya oleh pemberi kerja. Nah, kemudian yang jaminan pensiun 1% dari upah ditanggung oleh pekerja, 2% oleh para pemberi kerja. Jadi dihitung-hitung kalau nanti Bapak Ibu atau adik-adik semua teman-teman semua ikut jam sostek, sebenarnya yang ditanggung oleh karyawan itu cuma 3% dari upah. Sisanya nanggung adalah pemberi kerja. Seperti itu. Supaya nanti ini saya sampaikan supaya nanti ke depan tidak ada nanti orang-orang yang nuntut gara-gara ada pengadilan-pengadilan tertentu. Oke, next slide. Nah, ini yang JKP tadi 0,46%. Tidak perlu nambah iuran. Ini rekomposisi dari jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Dan masih ada bantuan dari pemerintah. Next slide. Habis. Ini untuk bukan penerima upah, misalkan nanti ada yang mau jadi petani nih, boleh kan? Mau jadi petani kan nggak halangan kan? Kecelakaan kerjanya dibayar 1%, kematiannya 6.800 untuk JKK dan JKM. Untuk JHT-nya nanti bisa 2%. Kalau upahnya 1 juta, 1 juta nggak mungkin lah petani sekarang ini. Rata-rata kan penghasilannya gede. Ya. Apalagi petani berdasi kayak Mas Rizky, duitnya banyak. Oke, lanjut. Nah, ini juga udah, lanjut lagi aja proyek-proyek lanjut. Jadi nanti kalau di UGM ini kan kami udah kerjasama, udah MOU, ada program MBKM, ada KKN, ada juga program PKL misalkan. Nah, setidaknya mereka yang ikut program itu ikut di dalam program jam sostek minimal 2 program. Kecelakaan kerja dan kematian. Syukur-syukur kalau yang magang kan ada gajinya ya tiap bulan ya. Bisa ikut JHT-nya supaya nanti bisa dinikmati. Supaya hitung-hitung, wah latihan nabung. Gitu ya. Nah kalau JKK JKM, itu tadi kecelakaan kerja kematian, wajib, iurannya murah, mulai dari 16.800 per bulan. Tapi manfaatnya luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mas Rizky dan Mbak Nuri, saya mau bertanya, hadiahnya 500.000. Waduh, banyak banget, Pak. Monggo, Pak. Ya, 500.000. Pertama dari 50.000 dulu ya, biar naik ya. Ya. Saya mau tanya nih, program jam sostek ada berapa BPJS Ketenagakerjaan? Siapa yang bisa jawab?
50.000. Saya Pak. Ya, siapa? Miyarsih ya? Frans Pak. Tadi Miyarsih dulu nggak kelihatan, Bapak nggak ngacung di sini. Kasih yang lain dulu ya, Miyarsih dulu ya. Miyarsih dulu, gantian. Suara saya terdengar nggak ya Pak ya? Kedengaran. Oh iya. Jadi kalau untuk program dari ketenagakerjaan atau jam sostek itu sendiri ada 5. Yang pertama itu mengenai kecelakaan kerja, yang kedua kematian, yang ketiga jaminan hari tua yang berupa tabungan, kemudian yang keempat berupa jaminan pensiun, dan yang terakhir itu jaminan apabila kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK. Sip, 100% dapat 50.000. Dicatat ya, dulu. makasih Pak. Selamat. Mas Frans, itunya dimatiin dulu, nanti Mas Frans ketunjuk terus itu. Oke, pertanyaan yang kedua. 75.000. Oh ya Pak, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin menjawab harus raise hand dulu ya teman-teman. Ya, 75.000. 75.000 ya. Berapa berapa beasiswa yang jumlah nominal yang diberikan kepada anak karyawan yang meninggal dunia? Dan jumlahnya berapa orang? Ya, Frans. 2 orang ya Pak ya, santunan kematian ya. 48 kali upah plus biaya pemakaman 10 juta. Salah. Salah ya? Saya tanya besarnya beasiswa. Jadi beasiswa 74 ya, Pak. Oke. 74 juta. Ya, udah. Salah. Tadi udah dianulir dulu, dianulir. Ya, oke. Yang gininya dimatiin dulu semuanya. Nggak mau saya ini curang nanti kan. Ya, biasa itu. Oke. 75 juta. 75.000. Yang Hitung ya Pak ya. 1, 2, 3. Belum, pertanyaannya belum. Oh. Pertanyaannya yang kedua, berapa jumlah iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan diambil dari program apa saja? Mas Rizky mau ikut? Enggak Pak, biar pesertanya aja. Nggak bisa jawab? Saya jawab ya. 0,46%. Diambil dari JKK dan JKF. Oke, lanjut lagi. Agak 100.000. Agak sedikit berat pertanyaannya karena butuh penyamaan persepsi. Coba definisikan kriteria kecelakaan kerja atau jaminan kecelakaan kerja. Boleh pakai Google, nggak apa-apa. 100.000. Wah, ini Mbak Cicit nih. Silakan Mbak Cicit. Ya, Mbak Cicit. Nggak ada suara? Iya, Pak. Ya. Masih tidur apa di kampus nih? Masih ada, Pak. Oh iya. Silakan. Kecelakaan kerja itu adalah kejadian yang tidak kita kehendaki dan tidak terduga sehingga menimbulkan kerugian seperti kehilangan nyawa maupun harta benda. Belum benar. Isnaini, coba Mbak Isnaini tadi. Mbak Isnaini tadi jawab selain. Ya Pak, terima kasih banyak kesempatannya. Kalau diminta mendeskripsikan tentang kecelakaan kerja, saya mengambil contoh ya Pak. Misalnya di program MBKM Pejuang Muda itu kalau ditempatkan di luar pulau, itu kami juga didaftarkan di jam sostek. Jadi kalau misalnya saat melakukan kegiatan di luar pulau, verifikasi validasi data, itu mungkin terpeleset sampai menimbulkan kecelakaan kerja, ataupun terjadi kecelakaan di dalam perjalanan ke desa-desa dalam bertugas sebagai pejuang muda, itu termasuk dalam kecelakaan karena masih melaksanakan programnya dari MBKM. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan kalau misalnya ditunjuknya di daerah, misalnya di Kalimantan, dan terjadinya di Kalimantan, maka itulah yang tercover oleh BPJS. Jadi misalnya
terjadi di daerah lain itu bukan termasuk kecelakaan kerja karena tidak saat sedang bertugas. Kira-kira begitu, Pak. Oke, jawabannya 75.000. Jadi disimpan 25.000-nya. Belum tepat betul, tapi sudah mendekati. Ya. Jadi kriteria kecelakaan kerja itu berangkat dari rumah atau tempat domisili ke lokasi pekerjaan, di lokasi pekerjaan, dan sedang menjalankan kedinasan. Tadi contoh-contohnya MPKM sudah betul, tapi belum tepat, jadi masih 75. Nilainya. Makasih ya, Mbak Isneni. Tutup dulu itunya. Tangannya iya, Pak. Ya, terima kasih. Tutup dulu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan apa persamaannya? Bedanya aja deh, bedanya. Ari Eka Junior. Selamat siang, Pak. Siang. Perbedaannya yang saya nangkep tadi adalah yang pertama tidak ada kelas di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan kalau di BPJS Kesehatan ada kelas. Kalau misalnya di BPJS Ketenagakerjaan iuran ditanggung oleh pemberi upah jika memang dia bekerjanya ada pemberi upahnya seperti itu. Kalau di BPJS Kesehatan jika dia mandiri iuran ditanggung pribadi. Selain itu kalau ketenagakerjaan hanya menanggung mengcover medis yang berkaitan dengan kegiatan kerja baik itu di lokasi maupun saat kecelakaan kerja seperti itu. Tapi kalau BPJS Kesehatan bisa penyakit non ketika itu tidak berhubungan dengan pekerjaan. Mungkin Oke, itu, Mbak Ari, nilainya 25.000. Jadi 100.000, 25.000 baru seperempatnya. Tuh, terima ya. kasih, Pak. Soalnya Muhammad Ridho, ya dong. Halo? Ya, Ridho. Apa bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Ya, pertama dari umum dulu, Pak ya. Pertama memang kalau yang BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan jaminan sosial untuk tenaga kerja. Untuk ya tenaga kerja. Kalau untuk kesehatan ya untuk seluruh individu yang ada di Indonesia seperti itu atau pesertanya. Terus kemudian terkait layanan juga ada yang berkaitan dengan rawat inap kalau kesehatan Pak ya. Kalau di jumlah programnya berapa jumlah programnya? Jumlah programnya punten tadi saya kalau angka tadi nggak ingat. Cuma yang paling penting itu kalau saya itu tadi menyimaknya tentang penerima kerjanya, penerima manfaatnya. Kalau khusus nilainya 25 kerja. Ya, nilainya 25 terlalu banyak. Ya, programnya satu kesehatan yang untuk kesehatan aja. Kalau untuk ketenagakerjaan ada 5 programnya. Kalau kesehatan tadi kesehatan untuk semesta penduduk di Indonesia, kalau ketenagakerjaan seluruh pekerja di Indonesia yang bekerja di Indonesia. Itu aja ya, nggak terlalu panjang-panjang gitu. Tapi dapatlah nilai 25.000 lah. Masih sisa banyak ini ya, saya nyiapin 500.000 masih sisa banyak. Nah ini pertanyaannya sederhana nih. Pertanyaan sederhana. Siapa nama Direktur Umum SDM BPJS Ketenagakerjaan? Puspa, ya. Ya, selamat siang Pak. Nama Direktur Umumnya Bapak sendiri yaitu Bapak Abdul Rahman Irsyadi. Ya udah, dapat 50.000, jangan gede-gede, 100.000 nyebut nama sendiri. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Rizky, nanti dicatat aja jumlah nilai-nilainya nanti Pak sama Mas Ayu nanti hadiahnya saya komunikasi sama Mas Ayu untuk ditransfer nanti ke rekeningnya CDC UGM ya. Ya murah meriah, lumayan dapatnya itu seperti itu. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rizky, Mbak Nuri dan teman-teman semua mahasiswa maupun alumni UGM yang mungkin sudah lulus tapi masih mencari-cari pekerjaan gitu seperti itu. Saya dulu juga sempat nganggur juga, begitu lulus
Nganggurnya cuma 1 bulan, sisanya langsung bekerja. Ya. Jadi nganggur itu sesuatu yang pasti. Gitu. Walaupun 1 hari, tapi pasti. Tapi bekerja itu wajib karena akan menjadi keberkahan buat diri kita maupun keluarga kita semuanya. Saya doakan nanti teman-teman semua alumnus CDC ini bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, kemudian bisa menjadikan contoh bagi lingkungan sekitarnya. Dan selamat dan sukses buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sampaikan kembalikan ke Pak Rizky Ramadan dan Bu Nuri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oh ya Pak, tadi ada beberapa pertanyaan yang akan mendapatkan e-wallet. Nah, Pak Ari bisa menentukan. Kami sudah menyaring ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari Kak Nurma, itu bertanya tentang komunikasi setara dan inklusif. Kemudian Kak Alkorni Yusuf bertanya tentang komunikasi dengan senior. Dan Kak Citra, pertimbangan memilih beberapa saluran komunikasi. Nah, Pak Ari memilih yang mana Pak? 2 terbaik. Masih di-unmute Pak, mohon maaf. Saya milih yang tadi, yang cross generation. Oh baik. Yang satunya lagi Pak? Yang satu yang saluran. Oh iya, siap. Baik. Ya. Terima kasih kepada Pak Ari atas pemaparan materi dan jawaban dari berbagai pertanyaan peserta yang sangat luar biasa dan insightful. Mohon maaf nih untuk teman-teman peserta yang bertanya karena faktor keterbatasan waktu masih belum bisa terjawab semuanya. Selama 2 jam ini banyak ilmu yang bisa kita serap dari Pak Ari ya teman-teman. Ada beberapa poin penting yang menarik dalam materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ari sebelumnya, yaitu proses komunikasi yang selama ini kita lakukan sejak kecil, nyatanya tidak membuat kita jadi otomatis lancar dalam berkomunikasi verbal secara efektif dengan orang lain, baik di dunia virtual maupun secara langsung. Komunikasi menjadi penting, khususnya di dunia kerja, untuk memberikan kepuasan kerja, meminimalkan konflik, meningkatkan produktivitas, kemudian juga untuk hubungan dengan rekan kerja jadi lebih erat dan baik, serta optimalisasi sumber daya manusia. Komunikasi efektif menjadi proses pembelajaran seumur hidup melalui sebuah latihan yang rutin dengan menggunakan empati, memahami nilai-nilai sosio-kultural para komunikan, dan dapat menyaring pesan yang ingin disampaikan atau tidak sesuai dengan hierarki masing-masing. Ada kutipan yang menarik dari Paul J. Meyer, komunikasi menjadi kunci sukses bagi diri dan karir. Itu dia tadi wrap up singkat dari materi hari ini. Tanpa terasa, kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum berakhir nih Pak dan teman-teman semuanya, yuk kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Silahkan dapat menyalakan kamera ya teman-teman. Kami tunggu. Ditunggu sejenak ya Pak ya. Ya. Silakan teman-teman bisa menyalakan videonya untuk kita berfoto bersama ya. Bergaya dikit lah. Ya Ridho, bergaya dulu. Biar kelihatan gagah ya. Oke, saya mulai untuk fotonya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, slide ketiga. Metal dulu, metal. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Tapi saya punya pantun lagi nih Pak Adi dan teman-teman. Ya. Buah nanas, buah ceri, cakep, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian webinar hari ini, kita bertemu di Jumat depan lagi. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Ari dan teman-teman semua yang telah mengikuti webinar siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi di tautan yang telah disediakan di kolom chat. Saya Rizky Ramadan dan segenap tim panitia CDC pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada tanggal 18 Februari 2022 pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, izin live ya. Ya, terima kasih Bapak.